batalin aja semuanya. Sekarang kamu keluar lewat pintu. Kita ke hotel dulu, kita habisin waktu berdua. Baru setelah itu kita kabur jauh dari kota ini. Ini undangan resmi pernikahan kami buat kalian berdua. Minggu depan pokoknya jangan sampai ada alasan gak dateng ya. Wah, Kak Mail serius, akhirnya jadi juga. Ya ampun, demi apa? Kak Saritem selamat ya, aku benar-benar ikut senang. Kalian tuh emang pasangan paling serasi sedunia. Yang satu ganteng, pekerja keras, yang satu cantik, soleha, berijab, anggun lagi. Couple goals banget ini. Ah, biasa aja Asda, Uis. Makasih ya, doakan saja semuanya lancar sampai hari H. Tapi ingat loh Kak Mail, Kak Saritem, pernikahan itu ibadah seumur hidup. Apalagi kalian ini senior panutan kami di SMA dulu. Jangan sampai di tengah jalan ada yang main rahasia-rahasiaan. Kuncinya harus jujur ya dari awal. Gak mungkin lah mereka ada rahasia-rahasiaan, Uis. Tenang Eis, kalau soal itu jangan diragukan lagi. Aku ini kerja lembur di pabrik siang sampai malam. Keringat sampai kering di baju, semuanya demi menghalalkan nikah sama Saritem. Cie, romantis banget Kak Mail. Aku mau mastiin setelah nikah nanti, Saritem gak bakal hidup susah. Tuh dengerin Uis, Kak Mail itu udah paket lengkap. Kak Saritem beruntung banget dapat cowok tulus kayak Kak Mail. Iya, Mael memang baik banget. Terlalu baik malah. Tapi Kak Saritem kok kayak kurang bersemangat gitu. Lemes banget rasanya, kurang tidur karena mikirin konsep acara atau ada hal lain yang dipikirkan. Calon pengantinku ini cuma kecapean Eis. Belakangan ini dia emang agak pendiam. Mungkin karena sedih juga mau pisah rumah sama orang tuanya. Oh gitu ya? Pokoknya tenang aja Kak, aku sama Uis janji bakal datang paling pagi. Kita berdua bakal dandan yang cantik demi meramaikan hari bahagia kalian. Pokoknya lancar-lancar ya, sampai akad minggu depan. Iya Kak, kami pasti datang. Jaga kesehatan dan yang paling penting, jaga hati masing-masing sampai hari pernikahan tiba. Pastinya dong. Iya, makasih ya kalian berdua. Halo Otong, kamu ngapain sih nelfon jam segini? Udah aku bilang jangan hubungi aku dulu. Kenapa emangnya Saritem? Takut ketahuan sama si buruh pabrik itu? Halah, santai aja kali. Aku kangen banget sama kamu. Ketemu yuk sekarang di hotel murah tempat biasa kita mojo. Aku udah gak tahan ini. Gak bisa Otong, aku gak mau. Tolong dong mengerti posisi aku. Aku ingin menyudahi semua ini karena sebentar lagi aku mau menikah. Menyudahi? Kamu yakin bisa hidup tanpa aku, ha? Minggu depan loh acara aku. Tolong lepasin aku. Kita udah gak bisa kayak gini lagi. Emang si Maya itu tahu cara bikin kamu bahagia kayak yang sering kita lakuin di kamar hotel? Otong, jaga ya omongan kamu. Mail itu cowok baik-baik. Dia mah taunya cuma kerja, shift malam, bau keringat pabrik. Mana ada waktu buat hohe, icikiwil. Bikin kamu ketagihan. Dia tulus sama aku. Aku gak mau mengkhianati dia lagi. Halah Saritem, jangan munafik deh. Kamu lupa gimana rasanya pas aku bolak-balik kayak martabak. Gurih-gurih nyoy kan? Aku mau lupain kenikmatan haram semua itu. Alah haram, kamu beneran mau ngorbanin semua kesenangan liar kita demi hidup membosankan sama cowok pabrik itu? Saritem, ayolah kita skidi papap. Otong, kamu jangan ngomong jorok kayak gitu lagi. Pokoknya aku udah pesen kamar di hotel melati yang paling pojok. Kasurnya empuk, sepi, gak bakal ada yang tahu. Aku tunggu setengah jam lagi ya. Sayang, jangan bikin aku nunggu kelamaan. Atau aku nekat datang ke rumah kamu sekarang juga. Jangan ke rumah ya. Ya udah, aku jangan sekarang. Tapi ini yang terakhir kali ya, Otong. Setelah ini kita beneran selesai. Nah gitu dong, sampai ketemu ya Saritem my lovely. Asda, gue bener-bener gak kuat kalau gak ngomong ini sama lo. Ngomongin apa, Lis? Lo tadi lihat kan gelagat Kak Saritem pas ngasih undangan? Dingin banget kayak es batu. Ya ampun, Lis, lo itu sensitif banget deh. Orang lagi nervous mau nikah, dikira dingin. Udahlah, jangan nyari-nyari masalah di hari bahagia mereka. Ini bukan masalah nyari masalah Asda, asal lo tahu aja, gua tuh udah sering banget, gak cuma sekali dua kali, lihat Kak Saritem jalan berdua sama si Otong anak kelas 12 itu. Ngaco lo, anak berandalan yang sering bolos sekolah. Gila aja jalan sama si Otong yang gak jelas kayak begitu. Iya betul. Mending Kak Mail lah, kerjaannya udah jelas di pabrik. Mapan, tanggung jawab lagi.
Kak Saritem gak mungkin sebuta itu, Eis. Gua nggak bohong, Asda. Di kalangan anak-anak tongkrongan, itu tuh udah jadi rahasia umum. Mereka berdua suka main belakang. Kak Saritem itu cuma kelihatannya aja nurut sama orang tua. Tapi kalau di belakang, dia masih nempel banget sama si Otong. Enggak mungkin. Gak masuk akal tau gak? Kak Saritem itu busananya tertutup begitu. Tutur katanya lembut. Masa iya main belakang sampai segitunya? Lo jangan sembarangan nuduh orang dari gosip tongkrongan ya, Eis. Fitnah itu lebih kejam loh daripada pembunuhan. Tapi insting gue jarang meleset. Semoga aja gue salah ya, Asda. Kasian banget kalau Kamail diselingkuhin. Dia tuh cowok baik-baik yang tulusnya kebangetan. Gak kebayang gimana hancurnya dia kalau tahu semua ini. Stop, jangan diterusin. Pokoknya Kak Saritem itu orang baik. Dan minggu depan mereka bakal jadi sah suami istri. Titik. Ih, gak percaya lo, Asda. Udah, gue harus pulang cepet. Soalnya rumah lagi sepi. Si Adiba sekarang kerja paruh waktu di Hotel Melati. Si Adiba kerja di Hotel Melati. Ada-ada aja ya itu anak. Gusti, kerjaan jadi penerima tamu di Hotel Melati kayak gini. Kok ngenes banget ya? Gaji cuma 200.000 sebulan. Zaman sekarang uang segitu mana cukup buat beli skincare. Belum lagi buat jajan sekolah. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, disyukuri aja. Daripada nganggur nggak jelas kayak tai ngambang di speed tank. Kamar biasa ya, nomor 4, kosong kan? Gua book yang itu. Main bahbuk aja. Kalian berdua ini siapa? Masih pakai seragam sekolah begitu. Kok kelakuan malah nyari kamar hotel? Bukan urusan lo, kampret. Gua mau book itu kamar, buruan. Gak usah banyak tanya lagi. Kayak polisi aja lo. Di sini ada aturannya tahu. Isi dulu buku tamu ini. Namanya siapa? Status kalian apa? Kakak adik atau suami istri? Atau jangan-jangan kalian pasangan mesum ya? Enak aja lu ngomong. Tong, udah Tong, isi aja. Tolong cepat, aku malu kalau ada orang lain yang ngeliat kita di sini. Tulis aja nama gua, Otong Surotong. Nah, yang ini istri gua. Kita udah nikah siri bulan lalu. Puas lo. Nikah siri? Nggak percaya gua. Yoi, makanya jangan sok tahu jadi penjaga hotel. Tapi istri siri alasan klasik. Pasti kalian mau ngewong ya di hotel ini. Aduh, Otong, kita pulang aja yuk. Kenapa sih si mbaknya nunduk terus? Perasaan gua kayak pernah lihat muka lu deh. Anak daerah sini juga ya, Mbak? Bukan, pasti salah lihat. Aku bukan orang sini. Udah, kebanyakan bacot lo. Ayo masuk. Najis banget. Gaya-gayaan kok siri. Muka cowoknya aja kayak berandalan pasar. Tapi itu ceweknya kok merasa kenal ya? Oh ya, kayak calon istrinya Kak Mail, buruh pabrik itu. Masa iya? Tapi postur badannya, suaranya mirip banget. Gua harus cari tahu ini. Gak beres. Busak dah, ini undangan apa nih? Pernikahan Mail dan Saritem. Iya, itu undangan dari Kak Saritem sama Kak Mail. Tadi sore mereka ngasih langsung. Minggu depan acaranya. Bagus banget kan undangannya? Anjir, lu serius Asda demi apa? Cewek gatal itu mau nikah? Adiba, mulut lo itu dijaga ya? Suka banget kasar begitu kalau ngomong. Kak Saritem itu senior gua di SMA. Dia orangnya kalem, baik lagi. Maksud lu apa ngatain dia gatel? Gua ngomong kasar, tapi ini kenyataan Asda. Lu dengerin gua ya, kampret. Tadi sore, pas gua lagi jaga di Hotel Melati, tempat gua kerja, cewek baik-baik yang lu agung-agungkan itu baru aja check-in dong di kamar nomor 4. Dia datang bareng si Otong, anak kelas 12 yang berandalan itu. Lu jangan ngaco deh. Adiba, tadi sore si Is ngegosip juga soal Kak Saritem sama si Otong di parkiran. Sekarang giliran lu yang datang-datang bawa cerita aneh. Lu berdua ini janjian mau ngejatuhin Kak Saritem apa gimana sih? Ih, bolot lu. Malah kagak percaya. Bego itu jangan dipiara dong, Asda. Ngapain gua capek-capek bohong demi ngebela si Otong? Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri ini. Meskipun dia nunduk terus dan sok-sokan nutupin muka, gua hafal betul suaranya, postur badannya. Itu fix si Saritem. Si Otong bahkan pakai bohong skala. Ngaku kalau mereka udah nikah siri. Kak Saritem gak mungkin melakukan hal serendah itu. Dia itu sayang banget sama Kak Mail. Kak Mail kan kerjanya jelas di pabrik. Mapan, masa iya Kak Saritem lebih milih si Otong yang gak jelas dan gak masuk akal banget?
Aduh Asda, bukan jaminan dia nggak punya nafsu setan. Lu tuh terlalu buta sama penampilan luar. Gua ngomong gini karena gua kasihan sama Kamail. Itu orang baik, kerja banting tulang di pabrik. Calon istrinya mah nyewong di hotel. Tapi masa iya Adiba, Kasaritem setega dan sejahat itu? Waktu yang dinanti-nanti telah tiba. Jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di luar rumah, janur kuning telah melengkung anggun di tiup angin subuh. Menjadi saksi bisu kemegahan sebuah pesta yang siap digelar beberapa jam lagi. Namun di dalam kamar yang sunyi, Saritem kembali terjebak dalam jaring-jaring dosa yang dianyam oleh sang kekasih gelap. Otong, kamu gila ya? Nelfon aku jam 3 subuh begini? Kamu tahu nggak? Di luar rumah, jandul kuning udah dipasang. Semua orang lagi tidur karena capek nyiapin acara. Ini hari pernikahan aku, Otong. Hah, peduli amat sama janur kuning. Aku nggak peduli. Saritem, sekarang kamu dengerin aku. Aku udah di depan gang rumah kamu ini pakai motor. Kamu keluar sekarang, kita lanjut ke Hotel Melati di tempat biasa. Gak mau, Otong. Kamu bener-bener udah gila. Pernikahan aku tinggal beberapa jam lagi. Penghulu mau datang pagi ini. Mail dan keluarganya juga nanti pasti mau kesini. Aku nggak bisa keluar. Saritem, kamu beneran mau nikah sama cowok pabrik itu dan ninggalin aku? Kamu nggak sayang lagi sama aku? Aku sayang sama kamu, Otong. Sayang banget. Batalin aja semuanya. Sekarang kamu keluar lewat pintu. Kita ke hotel dulu, kita habisin waktu berdua. Baru setelah itu kita kabur jauh dari kota ini. Tapi gimana sama orang tua aku, Otong? Gimana sama Mail? Mereka bakal malu besar kalau aku hilang. Alah, mikirin orang lain melulu. Pikirin perasaan kita dong, Saritem. Kamu lupa gimana indahnya malam-malam kita di kamar hotel? Kamu mau ngelepasin semua kesenangan itu demi hidup menderita sama kuli pabrik itu. Ayo buruan keluar sekarang juga. Ya udah, aku keluar sekarang. Tunggu aku ya, Tong. Sarita mematikan telepon dengan tangan gemetar, melirik sekilas ke arah gaun pengantin yang ia tinggalkan, lalu mengendap-endap keluar dari kamar, menutup pintu dengan sangat pelan dan menghilang di kegelapan subuh. Matahari pagi terbit membawa kecerahan yang palsu, kini berubah menjadi lautan kepanikan. Panggung dipenuhi oleh hilir mudik para kerabat dengan wajah yang tegang. Mail berdiri dengan jas pengantinnya yang rapih mencari keberadaan Saritem yang menghilang. Ibu, tolong tenang dulu. Coba ceritakan pelan-pelan sama Mail. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa dari tadi orang-orang pada bisik-bisik? Dan Saritem kemana? Penghulu bentar lagi datang loh, Bu. Mail, ibu nggak tahu harus ngomong apa. Saritem nggak ada di kamarnya, nak. Dia benar-benar menghilang. Hah? Menghilang? Gimana maksudnya, Bu? Mail minta tolong cek lagi, Bu. Coba cek, mungkin Saritem lagi di rumah saudara sebelah. Tolong dicek lagi yang teliti, Bu. Jangan bikin Mail jatuhan begini. Semuanya sudah dicek, tapi nihil, Mail. Rumah budeknya, rumah tantenya, sampai rumah tetangga depan belakang aja udah ibu tanyain semua. Tapi nggak ada satupun yang lihat Saritem. Gaun pengantinnya ditinggal begitu aja, nak. Astagfirullah, nggak mungkin Saritem kabur. Dia kan anak baik, pasti ini ada yang salah. Sumpah ya, gue merinding banget ini. Kacau banget, Kamail juga cuma bisa duduk lemas tuh di pojokan. Mukanya pucat banget. Kok bisa sih si calon pengantin menghilang di hari H begini? Padahal janur kuning udah kepasang rapi loh di depan. Gue juga bingung, Asda, gak habis pikir. Acara tinggal hitungan jam. Penghulu udah mau datang. Catering juga udah siap semua. Masalahnya, hilangnya subuh banget lagi. Jam 3-an katanya. Menurut lo, Kak Saritem kemana deh? Apa mungkin dia diculik genderuwo? Ya kali diculik genderuwo, Uis. Kamarnya rapi loh, gak ada tanda-tanda, barangnya lusak. Tapi anehnya, gaun pengantin yang mau dipakai malah ditinggal gitu aja di atas kasur. Kalau dia pergi baik-baik, harusnya kan pamit. Ini kayak sengaja kabur. Asda, lu inget gak omongan gua kemarin soal Kak Saritem yang sering main belakang sama si Otong anak kelas 12 itu? Firasat gua kok makin gak enak kayak ini. Aduh Uis, jangan bawa-bawa gosip itu lagi deh. Di situasi kayak begini, gue masih gak percaya kalau Kak Saritem tega hianatin Kamail yang tulusnya kebangetan begitu. Bentar, ini si Adiva nelfon lagi. Ada apa sih? Halo Asda, lo di mana? Halo Adiba. Duh Adiba, jangan ganggu gue dulu deh. Gue di rumah Kak Saritem lagi kacau balau. Ceweknya mendadak hilang. Menghilang? Iya, Kak Saritem menghilang. Asda, justru gue mau bilang sama lu. Bukannya hari ini si Saritem kawin ya? Kok jam segini? Dia malah check-in lagi dong di hotel bareng si Otong. Hah? Lu serius Adiba? Sumpah, dia ada di sini sama tuh laki dari subuh.
Demi apa lu lihat kasar hitam di hotel tempat lu kerja sekarang? Asda, gue lagi shift pagi kan. Tadi subuh mereka datang buru-buru. Si Otong yang megang kunci. Gue lihat jelas muka si Saritem. Makanya gue heran. Ini orang harusnya jadi pengantin. Kok malah ngamar? Ngewong tuh pastinya. Astagfirullah Adiba, emang bener Kak Sarita menghilang dari rumahnya sejak subuh tadi. Acara pernikahannya sekarang kacau total. Kak Mail lemas dong dibodoh-bodohin. Tuh kan apa gue bilang dari kemarin. Lu si bolot Asda. Dibilangin gak percaya. Is, kacau nih kacau. Gue bener-bener minta maaf udah gak percaya sama lo. Sekarang gue yakin banget kalau si Saritem ini emang cewek gak bener. Dia munafik. Gue gak bisa tinggal diam. Kita harus kasih tahu keluarga Kak Saritem dan Kak Mail sekarang. Biar semuanya kebongkar. Ayo Asda, kita samperin Kak Mail dan keluarganya sekarang. Kebenaran ini harus dibuka. Kasihan Kak Mail. Hari yang harusnya penuh kebahagiaan justru berubah menjadi drama yang memalukan. Pelarian itu akhirnya terbongkar berkat laporan dari Adiba. Warga dan petugas berhasil menemukan Saritem sedang bersembunyi di dalam kamar hotel yang murah. Tragisnya dia ditemukan sedang berduaan dengan seorang lelaki. Kejadian ini langsung viral dan jadi bahan omongan orang di dunia maya. Motor yang mau dijadikan mahar akhirnya ditarik kembali oleh Mail. Tapi di balik semua kerugian itu ada hikmah besar yang disyukuri oleh semua orang. Tuhan masih sayang sama Kak Mail dengan cara menunjukkan sifat asli Saritem sebelum izab kabul. Lebih baik menanggung malu karena batal nikah sekarang daripada batinnya nanti tersiksa seumur hidup karena menikahi wanita yang hobi berselingkuh dari belakang. As the